Para CEO episode 57. Di rumah Tuan Albert. Marsha baru saja pulang dari hotel dengan wajah cemberut dan terlihat kesal. Dia melemparkan tasnya ke kursi. "Apa yang terjadi? Apa kamu telah mendapatkan masalah di tempat kerja?" tanya Nyonya Albert. Tuan Albert yang baru datang langsung menghampiri mereka berdua. "Dia marah kepadaku," ujar Tuan Albert. "Tidak, Ayah, aku hanya sedikit lelah saja. Aku tidak marah kok kepadamu." Tuan Albert duduk di samping Marsha. "Marsha, aku pikir kamu bisa melihat sisi lain dari Hazel. Dia sangat baik dan dia melakukan hal itu untuk kebaikan kita juga." "Tidak, Ayah, aku merasa aku tidak bisa melakukan apapun yang bisa untuk membantu hotel kita. Aku merasa tidak pantas untuk mengambil alih hotel ini," ujar Marsha. "Apa yang membuatmu berpikir begitu?" tanya Tuan Albert. "Ya, para staf tidak bersedia untuk mengambil pesananku dan Hazel juga menolak untuk melakukan proyek ini. Ayah juga tidak membiarkan aku untuk melakukannya. Mungkin sebaiknya aku kembali aja ke Amerika," ujar Marsha. "Marsha, hotel ini akan menjadi milikmu cepat atau lambat." "Ayah, kenapa sih kamu sangat mempercayai Hazel?" tanya Marsha. "Aku tidak yakin itu, tapi hanya instingku saja. Dia tampak istimewa untukku. Aku sudah merasakan hal yang istimewa ketika aku pertama kali bertemu dengannya. Seperti perasaan seorang ayah kepada anaknya. Tapi aku rasa ayah meragukanku. Aku tidak akan pernah menjadi seperti Hazel," ujar si Marsha. "Kurasa kita harus percaya kepada Hazel kali ini," ujar Tuan Albert menggenggam tangan Marsha, dan Marsha pun pergi ke kamarnya. Marsha membaringkan tubuhnya di atas sofa dan mengambil ponselnya. Lalu dia menelpon seseorang. "Bos, Albert tidak akan memberikan aku Hotel Angel kali ini. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Cara ini tidak akan bekerja jika mereka menolaknya," ujar si Marsha. "Dengan cara lembut kita gagal. Mengapa kita tidak mengambil dengan cara yang kejam saja?" ujar bos menyarankan. "Oke, aku mengerti," jawab si Marsha. Keesokan harinya, Paula mengajak Hazel pergi ke suatu tempat yang sangat nyaman. Mereka pergi ke tempat suci. Dia ingin mendoakan cucunya agar selalu sehat. "Hazel, hari ini ikut aku ya," ujar si Paula. "Kenapa? Kemana, Bu?" tanya Hazel. "Udah, ikut aja. Mari kita berdoa untuk bayi mungil ini. Kamu tidak perlu berangkat bekerja hari ini," ujar Paula. "Baik, Bu. Ibu sebenarnya orang yang sangat baik dan juga perhatian," gumam Hazel. Hazel pun tersenyum. Dia segera bersiap-siap untuk pergi ke tempat suci. Sesampainya di tempat suci, belum juga masuk ke tempat suci, mereka sudah dibius oleh seseorang, dan seseorang itu membawa mereka ke suatu tempat yang jauh dari kota. 15 menit kemudian, Hazel sadar dan dia melihat dirinya di tempat seperti gudang dan juga melihat ibu mertuanya yang pingsan di hadapannya dengan tangan terikat ke belakang. "Ibu, bangunlah," ujar Hazel. Tidak lama kemudian, Paula pun sadar. "Apa yang terjadi?" tanya Paula. "Sepertinya kita diculik, Bu," ujar Hazel. "Hah, diculik? Siapa yang berani menculik kita?" tanya si Paula. "Aku," ujar si bos jahat. Ada seorang yang datang dari belakang gudang tersebut dan menghampiri mereka. Kamu tidak tahu siapa aku," ujar Paula. "Aku tahu. Kamu ibu dari Antonio Wijaya kan? Paula Wijaya. Dan sekarang aku telah mendapatkan kalian berdua," ujar si bos itu. "Lihat aja, anakku tidak akan tinggal diam. Dia akan segera menangkap kalian," ujar Paula.
Aku akan membunuhmu sebelum anakmu datang. Mari kita lihat. Meskipun anak Anda sangat kuat, aku punya ibunya dan juga istrinya pula di sini, dan anak kecil yang ada di dalam perutnya. Bagaimana jika aku ingin kalian mati? Ujar bos itu mengancam mereka. Tuan Topeng, kenapa tidak langsung ke intinya saja? Apa yang kamu inginkan? Tanya si Hazel. Tuan Topeng itu menghampiri Hazel dan mencekik lehernya. Apa kamu ingin mati sebelum melihat anakmu lahir? Tanya si bos itu. Bisa saja kan kamu membunuhku di jalan? Kalau kamu hanya ingin membunuhku, tidak perlu menunggu sampai sekarang, ujar Hazel berani. Lepaskan dia, apapun yang kalian inginkan ambil saja, jangan sakiti menantuku, ujar Paula. Paula histeris melihat pria bertopeng itu mencekik leher Hazel. Bagus, kamu sudah mengatakan hal itu. Aku ingin menukar kalian berdua dengan perusahaan Wijaya Group. Bagaimana? Tidak, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil perusahaan Wijaya. Pria bertopeng itu langsung memukul belakang kepala Hazel hingga Hazel pingsan. Dasar wanita bodoh. Bos itu pergi meninggalkan Hazel dan juga Paula. Paula merasa sedih saat melihat Hazel tak sadarkan diri. Hazel, bangunlah, jangan menakutiku, ujar Paula ketakutan. Paula menendang badan Hazel agar Hazel bangun karena tangan dia terikat. Hazel tidak kunjung sadar, mau tidak mau Paula juga berbaring di samping Hazel. Malam harinya, Hazel pun akhirnya sadarkan diri. Kamu sudah bangun sekarang? Tanya Paula. Iya, Bu. Kamu harus segera pulang, ujar Paula khawatir. Aku baik-baik aja kok, Bu. Tolong Ibu putar balik. Aku akan membuka tali yang terikat di tanganmu, ujar Hazel. Paula pun menuruti permintaan Hazel dan Hazel berhasil membuka ikatan yang ada di tangan Paula. Dan mereka berdua pun bisa terlepas dari ikatan tersebut. Ibu, apa kamu baik-baik aja? Kelihatannya kamu sangat lemas, ujar si Hazel. Iya, aku baik-baik aja, tapi aku sangat lapar. Hazel pun berteriak, Hei, ada orang di sana. Bawakan kita makanan dan air dong, kita lapar, ujar Hazel. Tidak lama kemudian, ada seorang wanita bertopeng yang datang membawa semangkok bubur dan segelas air. Ambil ini, ujar wanita bertopeng itu. Wanita itu meletakkan baki di atas lantai. Apa yang kamu mau? Lepaskan kami, Marsha, selamatkan aku mohon, ujar Hazel. Marsha yang hendak meninggalkan mereka menoleh ke arah Hazel. Bagaimana kamu tahu kalau itu adalah aku? Tanya si Marsha. Aku sudah kenal denganmu, caramu berjalan, warna rambutmu, suaramu, dan parfummu. Meskipun kamu memakai topeng, aku dapat mengetahui kalau itu adalah kamu, ujar Hazel. Kamu mengenaliku karena itu, kamu adalah wanita yang pintar, tapi kamu masih di luar jangkauanku. Kamu cantik dan juga pintar, tapi jangan pernah sok pintar di depan ayahku. Kenapa kamu tidak menyetujui proyek yang akan aku lakukan? Kalau kamu menyetujuinya, mungkin kamu akan tidur dengan nyenyak di kamar mewahmu itu, ujar si Marsha. Karena kamu bukan anaknya, ujar Hazel berteriak. Hahaha, Hazel, tahu dari mana kamu kalau aku bukan putrinya? Tanya si Marsha. Karena aku adalah putri dari Tuan Albert, ujar Hazel dengan berani. Apa? Itu tidak mungkin. Sekarang kamu tahu kan mengapa aku menentangmu dengan proyek ini? Karena aku tahu kamu ingin sesuatu yang lain dari awal, dan aku tidak akan membiarkan kamu mendapatkannya, ujar Hazel. Marsha pun merasa kesal. Kenapa kamu tidak memberitahu Albert bahwa aku bukan putrinya? Dengan begitu, aku tidak akan mengetahui siapa bosmu. Aku akan memastikan kamu dan bosmu itu akan mendekam di penjara, ujar si Hazel.
berhenti melamun. Sekarang kamu bahkan tidak bisa keluar dari sini sendirian." "Tidak apa-apa, suamiku akan sampai di sini sebelum jam 12 malam," ujar Hazel. "Jam 12 malam? Ini sudah jam 10 malam sekarang, dan tempat ini sangat terpencil. Dia tidak akan bisa menemukan kamu. Cuaca akan berubah sangat dingin, dan mereka tidak akan menemukan tempat ini dalam waktu 2 jam. Berhentilah bermimpi, keluar dari sini," ujar si Marsha. Dan Marsha pun pergi meninggalkan Hazel dan Paula. "Ibu, bertahanlah. Antonio akan datang untuk kita," ujar Hazel. "Jangan mencoba menghiburku. Aku membutuhkan waktu istirahatku sekarang. Aku rasa kita tidak bisa keluar dari tempat ini," ujar Paula pasrah. "Ibu, percayalah, Antonio akan segera datang. Makanlah sedikit aja," ujar Hazel. "Kamu sedang hamil. Kamu yang harus banyak makan," ujar Paula. "Tidak, Bu, aku tidak lapar. Aku tidur sudah terlalu lama, jadi belum begitu lapar," ujar Hazel. "Anakku, kumohon, jadilah kuat untuk ibumu ini," gumam Hazel. Hazel pun menyuapi Paula dengan sangat perhatian dan hati-hati. Paula merasakan kehangatan yang Hazel berikan kepadanya. "Makanlah, Bu, sebelum makanannya dingin," ujar Hazel. Paula akhirnya menerima suapan dari Hazel. "Sepertinya kamu tidak takut sama sekali dengan situasi sekarang?" tanya Paula. "Ibu, aku tahu hidupku tidak akan mudah sejak aku memutuskan untuk bersama dengan Antonio. Tapi aku percaya dia akan melindungi kita. Dan sebaiknya kita tetap tenang ya, Bu, sampai kita keluar dari sini. Oh ya, Bu, mungkinkah aku bisa mencicipi makananmu lagi?" tanya si Hazel. "Kamu yakin menyukai masakanku?" tanya Paula. "Aku sungguh-sungguh menyukai masakanmu, Bu. Antonio akan datang membebaskan kita 2 jam lagi. Aku berterima kasih kepada Ibu sudah mau menerimaku. Bisakah Ibu mencoba mengenal Emily seperti yang Ibu lakukan kepadaku? Dan bisakah Ibu menerimanya?" tanya Hazel lagi. "Aku akan mempertimbangkannya," ujar Paula. Hazel pun memeluk Paula. Bersambung.